Siapa sih yang gak ingin kuliah ke luar negeri? Pendidikan yang lebih bagus ditambah pengalaman baru, jadi alasan banyak orang ingin kuliah ke luar negeri. Saat ini kita bisa mengajukan berbagai program beasiswa untuk kuliah ke luar negeri. Salah satunya program beasiswa LPDP dari pemerintah. Ingin tahu lebih dalam tentang program LPDP? Tonton video ini sampai habis ya. Jadi gini, beasiswa LPDP adalah program beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia melalui Dana Pengembangan Pendidikan Nasional atau DPPN yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Program beasiswa ini ditujukan untuk masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang magister atau doktor ke universitas terbaik di dalam dan di luar negeri. Pembentukan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan berawal dari usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 2010. Ide tersebut muncul ketika Sri Mulyani bertemu dengan Menteri Keuangan Malaysia yang mengatakan bahwa ia punya puluhan staf yang sedang belajar di London School of Economics. Hal itu membuat Sri Mulyani berpikir, gimana cara Indonesia bisa berhadapan di ASEAN dan internasional jika nggak ada satupun staf di Kementerian Keuangan yang sekolah di tempat sebagus itu. Ia pun akhirnya menyampaikan ke presiden saat itu, yaitu SBY, untuk mengalokasikan sebagian dana pendidikan ke program beasiswa. FYI, berdasarkan UU 1945, pemerintah wajib menganggarkan setidaknya 20% dari APBN untuk sektor pendidikan. Pada 2010, anggota DPR sepakat untuk merevisi UU nomor 2 tahun 2010 tentang APBN atau yang disebut APBNP. Dalam revisi itu disetujui bahwa anggaran pendidikan dalam APBNP akan digunakan untuk dana pengembangan pendidikan nasional. Anggaran tersebut akan disimpan dalam bentuk dana abadi atau endowment fund yang dikelola oleh Badan Layanan Umum. Regulasi mengenai program beasiswa tersebut akhirnya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan yang disahkan pada 28 Desember 2011. Program tersebut merupakan tanggung jawab dari Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Agama. Kemudian pada 2012 dibentuklah LPDP sebagai badan pemerintah untuk mengurus program beasiswa tersebut. LPDP nggak hanya membiayai program beasiswa aja, tapi juga mengelola dana dan menyalurkannya untuk sektor lain seperti penelitian, pengembangan perguruan tinggi, dan dukungan kegiatan untuk pemajuan kebudayaan. Dana untuk program beasiswa LPDP berasal dari 3 sumber, yaitu APBN, hasil pengembangan dana kelolaan, dan sumber lain seperti hibah, hasil kerjasama, hasil riset, royalti atas hak paten, dana pihak ketiga, dan lainnya. Dari ketiga sumber tersebut, anggaran terbesar LPDP berasal dari APBN, dengan dana awal yang diberikan adalah sebesar 1 triliun rupiah. Pada 2023 kemarin, pemerintah mengalokasikan 2 triliun rupiah dari APBN untuk LPDP. Sedangkan tahun 2024 ini, pemerintah akan mengalokasikan 25 triliun rupiah. Dana dari APBN tersebut masuk ke dalam dana abadi. Sebagian dari dana tersebut dikelola oleh LPDP di instrumen investasi seperti obligasi negara, obligasi korporasi, deposito, giro, dan lainnya. Dalam 5 tahun terakhir aja, hasil pengelolaan dana abadi tersebut udah naik berkali-kali lipat dari 51,12 triliun rupiah pada 2019 menjadi 139 triliun rupiah pada 2023. Setiap tahunnya, pemerintah menyediakan kuota untuk 9.000 hingga 10.000 mahasiswa yang akan menerima beasiswa LPDP. Nah, dalam aturan LPDP, semua penerima beasiswa diwajibkan untuk segera pulang kalau udah selesai menjalani masa studinya. Tujuannya supaya penerima beasiswa LPDP dapat memanfaatkan ilmunya untuk berkarya di Indonesia agar bisa memajukan Indonesia. Pada 2023 kemarin, Presiden Joko Widodo dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah meminta para alumni penerima beasiswa LPDP yang belum pulang untuk kembali ke Indonesia. Diketahui sejak LPDP didirikan, tepatnya pada 2011, ada 413 penerima beasiswa LPDP yang nggak pulang ke Indonesia. Alasannya beragam, ada yang udah menikah dengan WNA hingga keterima kerja di luar negeri. Akhirnya dilakukanlah pemanggilan terhadap alumni yang belum pulang. Dari 413 alumni tersebut, tersisa 137 alumni penerima LPDP yang masih belum pulang. Sedangkan sisanya udah kembali ke Indonesia. Di antara para alumni yang dipanggil itu, ada 6 orang yang memutuskan untuk gak balik ke Indonesia. Karena itu, mereka mendapatkan hukuman berupa sanksi ganti rugi. Mereka diminta untuk mengganti semua dana beasiswa yang dipakai.
Nah, beberapa saat lalu, masyarakat digemparkan dengan rencana pemerintah untuk menghentikan alokasi dana APBN ke LPDP. Kabar penghentian ini bikin heboh karena masyarakat mengira bahwa pemerintah akan menghentikan program beasiswa LPDP. Tapi sebenarnya nggak gitu. Kayak yang tadi udah kita bahas, pemerintah mengalokasikan sebagian anggaran pendidikan dari APBN untuk program beasiswa LPDP. Nah, dari anggaran LPDP itu sebagian dialokasikan ke dana abadi untuk dikelola. Saat ini jumlah dana abadi itu udah mencapai 139 triliun rupiah. Jadi pemerintah lagi mengevaluasi dan meninjau kembali apakah anggaran dari APBN untuk program beasiswa itu akan diteruskan atau diberhentikan karena jumlah dana abadinya udah cukup tinggi. Apalagi kebutuhan pendidikan gak hanya sebatas kuliah di luar negeri aja. Pemerintah sedang menimbang untuk mengalihkan dana program beasiswa ke riset dan pengembangan. Jadi anggaran pendidikan bisa sepenuhnya digunakan untuk membenahi pendidikan di Indonesia. Rencana tersebut sejalan dengan kritik Jokowi yang pernah menyinggung tentang minimnya anggaran riset di Indonesia. Jokowi meminta mulai 2024 anggaran untuk riset dinaikkan agar bisa mendukung riset di semua perguruan tinggi. Kehebohan mengenai LPDP nggak berhenti sampai di situ. Belum lama ini, Sri Mulyani dengan Dewan Pengawas LPDP kabarnya sedang membahas mengenai pengembangan student loan. Rencana tentang student loan ini semakin ramai karena viral di media sosial tentang UKT ITB yang dinilai terlalu mahal, yaitu mencapai 12,5 juta rupiah. Yang menghebohkan, solusi yang diberikan ITB untuk mengatasi mahalnya UKT itu adalah menyarankan mahasiswanya yang kesulitan membayar UKT untuk mengajukan pinjaman dana melalui bank atau lembaga keuangan. Masalahnya, cicilan tersebut lengkap dengan bunga yang kalau ditotal dalam 1 tahun mencapai 24%. Ini pun membuat banyak netizen menganggap sistem cicilan ini gak beda jauh kayak pinjaman online ke mahasiswa. Ditambah beredar sebuah brosur yang menawarkan cicilan kuliah bulanan di ITB dari Dana Cipta, sebuah perusahaan fintech yang bergerak di bidang pembiayaan pendidikan sejak 2018. Dana Cipta udah bekerja sama dengan 148 mitra pendidikan. Jadi ada banyak instansi pendidikan lain yang juga menawarkan cicilan biaya pendidikan kayak di ITB. Makanya pemerintah mengusulkan untuk mengadakan student loan agar bisa membantu mahasiswa yang gak mampu secara ekonomi. Dana student loan itu akan diambil dari dana abadi yang dikelola oleh LPDP. Buat yang belum tahu, student loan merupakan program pembiayaan pendidikan untuk membayar biaya kuliah dengan skema cicilan. Sistem dari student loan akan menyesuaikan kebijakan dari penyedia layanan. Ada yang mengizinkan mahasiswa untuk membayar cicilan ketika sudah lulus dan dapat pekerjaan. Ada juga yang mewajibkan mahasiswa untuk membayar cicilan sebelum lulus. Banyak negara yang udah menerapkan skema ini seperti Amerika Serikat, Inggris, Selandia Baru, dan lainnya. Namun penerapan student loan ini memiliki resiko sendiri. Misalnya kayak yang terjadi di Amerika Serikat. Menurut data dari US National Center of Education Statistics, 1 dari 10 mahasiswa nggak bisa membayar kembali student loan mereka. Selama 2015 sampai 2018 aja, ada sekitar 430.000 mahasiswa per tahun yang nggak mampu membayar student loan. Karena itu, student loan di AS dianggap memberatkan mahasiswa. Makanya, Sri Mulyani menekankan kalau pengkajian sistem student loan ini akan dilakukan dengan hati-hati supaya nggak terjadi masalah berkepanjangan kayak di Amerika Serikat. Jadi gimana? Udah tahu kan tentang LPDP dan program beasiswanya? Semoga kamu bisa belajar dari video ini ya. Sekian dari Big Alpha. Jangan lupa share video ini ke grup teman-teman dan keluarga kamu, serta like video ini kalau kamu suka sama kontennya. Kamu juga bisa komen di bawah kalau misalkan kamu mau Big Alpha bahas topik tertentu. Sampai jumpa di video berikutnya.